Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bidzaqrillah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita memberikan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur yang kita haturkan kepada Allah itu bukan menyajikan tentang kuantitas, tetapi sesungguhnya semoga syukur yang kita haturkan kepada Allah itu menyajikan kualitas kita dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya bersyukur itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Karena sesungguhnya mindset sebagian orang itu ketika bersyukur itu nunggu hidupnya bahagia. Padahal banyak para ulama, termasuk diantaranya seorang sahabat utama Umar bin Khattab pernah menyampaikan, banyak orang di antara kita yang diuji dengan kesabaran, tetapi banyak pula di antara kita yang diuji dengan kelapangan, kemudahan, dan kenikmatan, tapi sulit untuk bersyukur. Maka syukur itu sepanjang hidup, sepanjang hayat kita, sedangkan sabar itu hanya berlaku ketika kita ini mendapatkan periode, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kadang-kadang memang kenikmatan itu membuat kita lupa. Contoh misalnya kalau kita di rumah punya AC, kalau kita tidur di kamar menggunakan AC yang begitu dingin, maka AC yang begitu sejuk itu membuat kita terlena, sehingga akhirnya apa? Kita terbangun setelah adzan subuh. Coba kalau AC di dalam rumah kita itu listriknya mati, sehingga akhirnya jam 2, jam setengah 3 kita bangun tidur, sehingga akhirnya apa? Kita bisa melaksanakan sholat qiyamul lail. Nih, artinya apa? Di sini memang kemudahan, kenikmatan itu senantiasa membuat kita terlena. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, salah satu ciri khas orang beriman itu adalah dirinya itu mudah banget untuk bersyukur. Bahkan setiap keadaan pun disyukuri. Makanya kalau kita melihat kisahnya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu adalah nabi dan rasul yang mempunyai kekayaan di dunia ini, mempunyai segalanya, punya singgasana, mempunyai harta dan semuanya. Tapi karena melihat semut bisa bicara, maka hanya dengan melihat semut saja menjadikan Nabi Sulaiman itu bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah satu cara agar syukur kita ini diterima oleh Allah adalah dengan menyederhanakan keinginan. Karena kalau keinginan kita itu sederhana, maka tentunya kita mempunyai standar yang tidak begitu tinggi untuk menetapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa orang bahagia itu adalah orang yang sederhana dalam keinginan. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting kebutuhan tercukupi, ya, itu sudah menjadikan dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun yang disederhanakan keinginan dalam hatinya, maka sungguh dia harus menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, syukur itu adalah suatu perkara yang berat, ya, sehingga sampai Rasulullah SAW minta tolong kepada Allah agar diberikan istiqomah dalam bersyukur.
Sebagaimana ketika beliau ini melafadzkan sebuah doa yang sering dibaca setelah salat subuh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, tolonglah aku, bantulah aku, agar aku senantiasa mengingatmu, agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baguskanlah ibadahku. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai muqaddimah pada pertemuan kita pada hari ini. Sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, kita akan membahas tentang hati. Jadi hati itu sama dengan badan kita, Pak. Jadi dalam tubuh kita itu ada dua unsur, ya, secara lahiriah, ya, secara zahir atau fisik kita, juga batiniah atau hati kita. Dan ternyata antara badan dan hati itu, apabila kalau ditanya siapakah yang lebih capek, pasti ternyata jawabannya adalah yang lebih capek itu adalah hati. Sedangkan badan kita ini mungkin belum melakukan apa-apa, tapi hati kita ini sudah capek duluan. Dan hati itu adalah unsur yang paling lemah dalam diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka kita harus tahu kalau hati ini sudah lelah, sudah lemah, butuh istirahat, maka kita harus tahu di manakah tempatnya istirahatnya hati itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setidaknya dalam beberapa catatan yang saya rangkum ini, setidaknya ada 4 tempat istirahatnya hati. Maka barang siapa yang sering datang ke 4 tempat ini, maka sungguh dia beruntung karena hatinya sering beristirahat. Yang pertama, tempat istirahatnya hati itu adalah majelis ilmu. Makanya Rasulullah SAW menyebut majelis ilmu itu sebagai taman surga. Ya, taman surga, majelis ilmu. Makanya sekarang ini walaupun sudah berkembang, ya, ada Facebook, ada YouTube, di mana kajian itu kita bisa mengikuti lewat live siaran langsung dan sebagainya. Tapi kalau kita ini hadir langsung di majelis ilmu, tentu keutamaannya jauh lebih besar. Dan salah satunya apabila kita hadir di majelis ilmu ini, kata Rasulullah SAW, kita hadir di taman surga. Namanya taman, pasti di dalamnya muncul rasa betah, rasa nyaman. Sehingga kalau ada orang yang duduk hadir di taman surga, dia nggak usrek, nggak kerasan, ya perlu ditanyakan, ada apa kira-kira dia kok nggak betah di taman surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah satu manfaat menghadiri majelis ilmu adalah untuk menghidupkan hati. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran, ilmu itu seperti air hujan, Pak. Karena fungsi air hujan itu adalah untuk membasahi yang kering. Makanya kalau ada orang itu hadir di majelis ilmu dengan niatan yang benar, ya, terus kemudian dia niat ikhlas saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sejenak meninggalkan urusan dunia, maka insya Allah dengan kehadirannya di majelis ilmu itu akan mendapatkan kebaikan. Karena berapa banyak orang yang pulang dari majelis ilmu itu ya tidak dapat apa-apa. Kalau ditanya tadi ngajinya apa, waduh lali gak nyimak, ya mungkin karena niatnya kurang benar dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat, ya, kadang-kadang ada seorang anak yang belum pernah hadir di majelis ilmu, lalu kemudian ketika ngaji, ya, dia hadir di majelis ilmu membahas tentang keutamaan orang tua, lalu ternyata membuat sadar si anak itu. Akhirnya tidak jarang kita melihat anak itu langsung minta maaf kepada orang tuanya. Ada juga orang yang hadir di majelis ilmu, seorang suami, seorang laki-laki, ketika baru pulang dari majelis ilmu, dia semakin lembut perhatiannya, perlakuannya kepada istrinya. Sebaliknya bila ada seorang wanita, seorang istri
yang hadir di majelis ilmu, setelah mendengarkan kajian, dia merasapi tugas dan fungsinya sebagai seorang istri, maka semakin menunjukkan bakti dan hormatnya kepada suami. Kenapa? Karena sejatinya istirahatnya hati itu di majelis ilmu. Makanya beda, orang yang ngaji dan tidak ngaji itu beda, Pak. Orang yang mencari ilmu dan tidak mencari ilmu itu beda. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya kita perlu berusaha untuk mengistirahatkan hati kita. Salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat istirahatnya hati adalah yaitu bertemu dan berinteraksi dengan hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau kita ini sering bertemu dengan hamba-hamba yang soleh, sering berinteraksi dengan sesama jamaah, sesama kaum muslimin, itu semakin meneguhkan hati kita. Makanya ada sebuah perkataan yang indah, nadrul mu'min ilal mu'min yailul qalbah. Orang mukmin itu jika saling bertemu, maka akan membersihkan karat-karat yang ada pada hatinya. Makanya Imam Ibnul Qayyim pernah menyampaikan, apabila ketika kita ini futur, sedang lemah semangat dalam ibadah, maka Imam Ibnul Qayyim ini mendatangi gurunya, Pak. Terus minta nasihat. Setelah dia mendapatkan nasihat, hatinya semakin kuat. Maka salah satu keutamaan mempunyai teman-teman yang soleh adalah teman yang soleh itu bisa membawa pengaruh pada kebaikan. Makanya pengaruh teman itu luar biasa. Makanya kalau kita melihat dulu pernah saya menyampaikan masalah syafaat ya. Ternyata ada 10 jenis syafaat. Salah satunya itu berteman dengan orang yang soleh. Nah, orang yang soleh ini nanti di akhirat itu bisa menjadi syafaat. Ketika kita menjumpai ada teman yang tidak masuk surga bersamanya, teman-teman yang masuk surga itu berusaha mencari kemana mereka. Katanya Allah, temanmu masih di neraka, coba cari dia. Maka teman yang ada di dalam surga itu masuk ke dalam neraka, mencari teman-temannya yang dulu sholat bareng, yang jamaah bareng, yang sering tarawih bareng, yang sering buka puasa bareng, yang sering qiyamul lail bareng, yang hadir pengajian bareng, dicari. Lalu diambillah mereka, lalu kemudian dimandikan di sebuah sumur, sehingga akhirnya dia bersih, tidak kosong karena habis masuk neraka. Akhirnya Allah perintahkan, ajaklah dia masuk ke dalam surga. Makanya berteman dengan soleh, berteman dengan orang-orang soleh itu mempunyai manfaat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, tempat mengistirahatkan hati adalah dengan mengingat kematian. Jadi bagi orang yang sering memandikan jenazah ya, hatinya bersih, Pak, tidak punya keinginan. Karena apa? Karena sering memandikan jenazah, hatinya terlatih ya, sehingga hatinya lebih hidup. Makanya kadang-kadang ini bisa menjadikan sarana untuk mendapatkan hidayah. Makanya melihat kematian itu kadang-kadang kita baru sadar, Pak. Oh, ternyata dunia itu kalau kematian itu sudah datang, maka dunia itu sudah ada tidak nilainya, tidak ada nilainya lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, beliau itu punya kebiasaan, kalau hatinya keras, hatinya mengeras, dia itu sulit menerima nasihat, maka Imam Hasan Al-Basri ini datang ke tempat orang-orang yang sudah mati,
datang ke kuburan, melihat hamparan tanah kuburan itu, Pak. Sehingga ketika dia hadir di tanah kuburan itu, dia melihat bahwa kelak dirinya pasti akan dikubur di situ. Karena mati itu hanya masalah waktu, hanya masalah giliran. Kalau hari ini bisa saja kita memandikan jenazah saudara kita, bisa jadi suatu saat jenazah kita yang akan dimandikan oleh orang lain. Bisa jadi pagi ini kita pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah. Tapi bisa saja nanti siang atau sore hari ada orang lain yang melepaskan baju kita. Karena kita sudah terbujur kaku, tidak bisa melepaskan baju kita. Oleh karena itu kematian ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat. Makanya kadang-kadang orang itu ketika baru melihat kematian kadang-kadang bisa melihat kebenaran. Makanya di surat Al-Fajr itu kan ada ayat mengatakan wajih yauma idin bi jahannam yauma idin yatadzakkaru insanu wa adalahu dzikra. Ketika mereka dihamparkan dalam keadaan kondisi sakaratul maut, ditampakkan tempat kembali mereka. Makanya orang-orang yang dulu tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditampakkan di pandangan mata mereka tentang kehidupan mereka nanti di neraka atau di surga, mereka itu baru menyesal. Oh, ternyata neraka itu ada. Tetapi orang-orang beriman tentu ketika dia sudah yakin dengan tujuan hidupnya, dengan meraih surga, maka tentu di dalam hatinya muncul kebahagiaan. Oleh karena itu benar kata Rasulullah SAW, pemutus kenikmatan dalam kehidupan dunia itu adalah kematian. Makanya dengan mengingat mati, hati kita ini menjadi hidup. Kemudian yang keempat, tempat istirahatnya hati itu adalah yaitu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ada salah seorang menantu Rasulullah Muhammad SAW, salah satu menantu beliau itu bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini pernah berkata, "Lamma tahurat qulubukum lamma sabiat min kalami rabbikum." Orang yang hatinya kenyang dengan Al-Quran, maka tidak akan kenyang dia membaca Al-Quran. Kemudian Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan begini, Al-Quran adalah obat mujarab untuk hati. Al-Quran menjadi obat bagi hati yang terkena subhat dan syahwat. Dalam Al-Quran terhadap penjelas di mana kebatilan dienyahkan dengan kebenaran, penyakit subhat yang merusak bisa enyah pergi karena adanya ilmu dan keinginan yang baik, di mana hakikat ilmu, di mana hakikat sesuatu dengan jelas karena adanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada hikmah yang bisa dipetik. Terdapat berbagai nasihat yang baik untuk motivasi kita dalam beramal dan menakut-nakuti kita dari berbuat kejelekan. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah yang bisa diambil sebagai pelajaran sehingga hati pun menjadi baik. Al-Quran begitu memberi semangat hati pada hal-hal yang bermanfaat dan memperingatkan pula dari hal-hal yang membahayakan. Akhirnya hati menjadi semakin cinta kepada Al-Quran dan kebenaran dan semakin benci kepada kebatilan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Dia bisa menyembuhkan bagi penyakit yang ada di dalam dadamu, serta bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Dan yang sering dibaca dalam sholat, yang sering dibaca oleh imam, yaitu surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Jadi inilah jamaah sekalian yang singkat yang dapat kami sampaikan tentang mengistirahatkan hati. Mudah-mudahan kita ini sering singgah di 4 tempat itu untuk mengistirahatkan hati kita. Maka mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.